Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian soal uji kompetensi keahlian ya, di mana sudah ada beberapa teman-teman kita ya, yang kebetulan guru dan siswa yang request ya, video pembahasan untuk uji kompetensi keahlian ya. Nah, di sini dari uji kompetensi keahlian pada tahun 2022 itu terbagi menjadi 3 paket ya. Teman-teman bisa download nanti linknya akan saya cantumkan pada bagian deskripsi. Jadi soal resmi dari BNSP itu seperti ini ya. Ini sudah bisa diakses dan kita akan coba menyelesaikan soal paket 3 ya, yang menurut saya tingkat kesulitannya lebih tinggi ya dibandingkan yang lain, dimana di sini kita diminta untuk menyediakan PC client yang jadi ada PC dan ada laptop ya, laptop atau yang akan kita fungsikan sebagai sebuah server. Di sini kita diminta untuk menggunakan RB900 series untuk routing, dan kita diminta untuk menyiapkan switch manage ya, switch manage. Oke. Secara umum implementasi topologinya seperti ini ya, seperti ini. Namun saya sudah coba untuk meredesain kembali sehingga topologi atau paket 3 ini menjadi lebih menarik. Dimana di sini kita ubah ya, kita menggunakan perangkat router core ya, itu RB750 hex. Dan di sini switch distribution itu kita gunakan router board 2011, dan di sini karena router RB750 tidak punya interface WLAN, itu di sini kita menggunakan perangkat wireless eksternal ya. Jadi kita menggunakan wireless access point, mereknya D-Link ya. Nanti sebentar kita akan konfigurasi sama-sama. Kira-kira secara umum topologinya seperti ini. Jadi saya juga akan mendemokan untuk menginstalasi server di sini ya. Di sini saya sudah punya file VDI untuk Debian 11 server yang akan kita install layanan DNS ya. Jadi nantinya video ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian yang pertama bagian network system administration-nya, dan bagian kedua untuk mengadministrasi atau mengkonfigurasi layanan servernya ya. Oke, di sini kita langsung saja. Di sini kita punya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita punya RB750 dan RB2011 ya. Kita coba remote RB750-nya. Oke, di sini kita diminta untuk mengganti atau merubah password ya. Kita ubah menjadi TKJ. Kenapa seperti ini? Karena kita sudah menggunakan Winbox versi terbaru ya. Winbox atau router OS versi 7.1.1. Jadi yang mengharuskan bahwa kita itu harus tidak bisa menggunakan password default ya. Karena tentunya dari segi keamanan itu tidak aman. Kita remote juga untuk RB2011 IL. Oke, kita change now. Oke. Nah, di sini tahapan konfigurasi kita akan mulai dari router core-nya ya. Kita akan aktifkan fitur DHCP client pada Ether 1 ya. Pada Ether 1. Oke. Kalau sudah aktif seperti ini, harusnya kita bisa nge-ping ke internet ya. Admin, harusnya kita bisa nge-ping ke internet. Ya, sudah bisa ping ke internet. Selanjutnya, dengan menggunakan layanan DHCP client ini, harusnya layanan DNS juga sudah dikonfigurasi dan layanan gateway ya. Jadi berbeda kondisi ketika teman-teman yang menggunakan network statik ya. Di sini saya menggunakan dynamic sehingga kita cukup mengaktifkan DHCP client, itu IP address kita sudah dapatkan, gateway dan DNS. Selanjutnya kita akan memberikan label ya, label pada interface agar lebih mudah. Ether 1 kita label internet,
Ether 2 kita label VLAN trunking. VLAN trunking. Ether 3 kita label Ether 3 itu server, akan terkoneksi dengan server. Ether 4 itu akan terkoneksi ke WiFi. Nah, di WiFi ini kita akan aktifkan fitur hotspotnya ya. Oke, setelah itu kita akan membuat VLAN ya. Jadi ada 5 VLAN yang akan kita buat. Ada VLAN 10, ada VLAN 20, sampai VLAN 50. Kalau di soal itu kita hanya sampai 4 VLAN ya. Nah, kebetulan kita pakai RB 2011 yang punya 10 port Ethernet ya. Jadi untuk 5 port terakhir itu yang menggunakan fast Ethernet, kita akan fungsikan sebagai VLAN akses ya. Jadi kita akan tambahkan VLAN-nya. Misalnya VLAN penamaannya bebas sebenarnya. Hanya kita di sini perlu memperhatikan VLAN ID dan interface-nya ya. Oke, VLAN 10. Kita buat untuk VLAN 20. Oke, selanjutnya VLAN 30 untuk itu. Oke, selanjutnya VLAN 40 dan 50. Oke, jadi total ada 5 VLAN ya yang akan masuk ke Ether 2 dan akan didistribusikan ke switch distribution ya. Ini VLAN 50. Oke, kita pastikan VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, sudah oke. Dan selanjutnya kita akan setting IP address-nya ya. IP address. Nah, di sini kita akan setting IP address untuk masing-masing komputer ya. Untuk VLAN 10 dia akan pakai IP address 10.1/27 untuk interface VLAN 10. Nah, untuk VLAN 20 menggunakan VLAN 20 dan IP networknya 20.0 masih pakai /27 untuk VLAN 20 dan seterusnya ya. /26 ya. Oke. VLAN 30, VLAN 40. Oke, kita apply. Dan VLAN 50 ya. Oke, untuk VLAN-nya sudah oke. Selanjutnya kita akan mendefinisikan IP address untuk Ether 3 yang akan kita koneksikan dengan server. Nah, di Ether 3 itu kita pakai VLAN 60/30 ya, karena networknya hanya 2. Itu untuk interface Ether 3 ya, sesuai topologi, dan IP 100.1 ya, /24 untuk Wi-Fi-nya. Nah, setelah kita setting interface, selanjutnya kita akan setting DHCP server untuk semua VLAN ya. Jadi kita mulai dari VLAN 10 dulu. Oke, kita next. Oke, VLAN 10 sudah aktif. VLAN 20. Oke. VLAN 30. Jadi semua interface kita akan buatkan DHCP servernya ya, interface yang VLAN ya, agar ketika orang terkoneksi di port yang kita assign sebentar di switch distribution itu akan otomatis mendapatkan IP yang sesuai. Oke, langkah selanjutnya kita akan buatkan hotspot ya untuk user-user di WiFi ini. Kita akan setting hotspot. Masuk ke menu IP, hotspot. Kita aktifkan di interface Ether 4 ya.
Oke. DNS servernya di sini kita buat 60.2. Kita buat secondary-nya 8.8.8 DNS ke internet ya. Di sini untuk DNS name-nya UKK smktkj2022.net. Kita next. Untuk usernya itu sesuai dengan soal, kita pakai user tamu dan passwordnya 2022 ya. Untuk pengecekan apakah fitur atau layanan hotspotnya sudah jalan atau tidak. Oke, overall di sini sudah oke, dan kita akan buat sedikit firewall rules ya. Kita akan buatkan firewall rules di mana kita akan memfilter ya, blokir akses ping ICMP ke router. Berarti kita buat rules firewallnya, chainnya karena masuk ke router kita pilih input, dan protokolnya kita pilih ICMP ya, ICMP. Oke, in interface-nya tidak perlu kita tambahkan dan kita bisa drop ya. Nah, di sini kita berikan command blokir akses ping ICMP ke router core. Kita oke, sudah ada ya. Harusnya kita ketika mau ngeping itu harusnya sudah tidak bisa. Selanjutnya kita akan buat sebuah rule lagi untuk memblok akses HTTP ya. Ini sih karena dia blok akses ke internet, jadi chain-nya di sini kita pilih forward dan protokol TCP out interface-nya Ether 1. Di sini pada bagian konten kita masukkan website-nya ya. LSP smkn1 cibinong.com. Oke, ini sumbernya itu ada di soal ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Di sini action-nya kita drop ya. Kita drop. Di sini kita berikan blokir akses HTTP ke website. Oke. Portnya 80 ya untuk web, jadi kita berikan parameter 80. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk perangkat switch-nya ya. Nah, sebelum kita setting, kita akan coba ubah identity ya, sehingga kita bisa tahu. Di sini kita ubah menjadi router core UKK 2022. Kita oke. Oke, harusnya identitasnya juga sudah berubah di atas. Oke, nah ini untuk perangkat RB 2011 yang akan kita fungsikan sebagai sebuah switch ya. Di sini kita akan ubah identity-nya dulu. Identity-nya di sini menjadi switch distribution. Kita oke. Selanjutnya kita akan membuat bridge ya. Yang pertama-tama kita buat bridge. Kita buat bridge VLAN UKK. Kita oke. Oke, di sini selanjutnya kita bisa menambahkan ya daftar VLAN. Jadi VLAN-nya itu VLAN berapa ya? VLAN berapa dan port rankingnya itu port berapa? Karena dia masuknya di port 1, kita beri tanda port Ether 1. Nah, untuk VLAN 10 itu dia akan kita distribusikan ke port berapa ya? Kalau kita hitung dari sini dia berarti port 6 ya. Port 6. Kita oke. Kita show kolom dulu supaya kelihatan ya. Jadi ada port trunking dan port aksesnya seperti apa. Kita tinggal tambahkan yang VLAN-VLAN yang lain ya. Terus Ether 7. Selanjutnya untuk VLAN ID 30, port 8, VLAN ID 40, port 9, dan VLAN ID 50 dia port 10 ya. Oke. Implementasi portnya sudah oke. Selanjutnya kita akan
coba untuk masuk ke port ini. Nah, di sini kita akan tambahkan interface-nya ya. Di sini kita tambahkan interface Ether 1 yang akan masuk ke VLAN, yang pasti Ether 6 sampai Ether 10 ya. Jadi kita masukkan interface trunking dan interface aksesnya. Oke, kita tambahkan Ether 8, Ether 9, dan Ether 10 ya. Oke, 6, 7, 8, 9, 10 dia. Nah, di sini kita akan memberikan ID ya pada bagian VLAN PVID-nya. Kita akan, kalau yang Ether 6 berarti VLAN ID-nya 10, yang ini 20, yang 8-nya 30 ya. Teman-teman bisa merujuk ke gambar ya, 40 dan 50 ya. Oke, kalau sudah, kita bisa aktifkan ya fitur filteringnya. VLAN filtering kita aktifkan dan kita bisa tekan apply. Harusnya saat ini ketika kita terkoneksi ke port 6789 akan mengassign IP address yang sesuai. Nah, jangan lupa di NAT kita akan tambahkan masquerade ya, agar klien yang connect ya dari VLAN itu akan bisa mengakses internet. Kita pilih masquerade, kita apply. Nah, di sini kita bisa pantau di layanan DHCP servernya ya. Oke, kita bisa buka interface-nya untuk mengecek apakah IP address yang terkoneksi itu benar ya, sesuai dengan VLAN ID-nya atau tidak. Oke, kita pindahkan portnya dari perangkat switch distribution. Pertama kita coba ke port 6. Kita coba di port 6, harusnya kita dapat IP 10.0 ya. Oke, sini sudah dapat. Kalau kita cek ya, oke, kita dapat IP 10. Dan kalau kita cek pada MikroTik ya, kita dapat IP 10.30 ya, SMK4 Lenovo. Kita coba ke port 7, harusnya kita dapat IP 20. Kita coba cek. Oke, kita harusnya dapat network 20. Oke, sesuai. Kita coba ke port 8. Oke, ke port 8. Oke, dapat IP 30, port 9. Jadi kita harus cek satu persatu ya, apakah VLAN-nya itu jalan atau tidak. Harusnya dapat IP 40, oke, dapat 40.14. Karena dia pakai /28 ya. Oke, kita ke port terakhir 50 ya. Oke, dapat IP 50.14. Artinya seluruh konfigurasi yang telah kita lakukan harusnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pindah ke topik atau ke terkait hotspotnya ya. Kita akan uji. Nah, di sini untuk konfigurasi hotspotnya kita perlu terkoneksi dengan perangkat D-Link-nya ya. Kita koneksikan dulu kabel kita. Oke. Kita sudah connect ke D-Link. Di sini kita harusnya dapat IP 0 ya. Oke, kita dapat IP 0.2. Kita akan coba connect ke IP defaultnya si wireless router. Oke, di sini kita akan fungsikan dia sebagai bridge ya, bukan sebagai router. Di sini connection type-nya seperti ini. SSID-nya UKK SMK TKJ 2022. Passwordnya kita kosongkan karena tidak ada juga di soal ya. Kita login. Oke. Nah, di sini karena yang akan mendistribusikan layanan DHCP itu adalah perangkat router ya. Jadi kita akan coba
disable ya. Kita coba cek konfigurasi DHCP servernya ada di mana. Local network. Oke, DHCP servernya kita non. Kita apply change. Oke. Harusnya kita sekarang sudah tidak bisa connect ya. Nah, selanjutnya kita bisa tes konektivitas itu dari laptop ya. Nah, di sini laptop yang kita akan gunakan sebagai server juga kan punya layanan wireless ya. Jadi kita bisa tes dari sini sehingga teman-teman bisa lihat langsung apakah tampilan login dari hotspotnya itu jalan atau tidak. Oke, kita tunggu sampai terkoneksi. Ya. Oke, harusnya di sini dia sudah dapat IP 100 ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini dia kita tidak bisa connect secara via TeamViewer karena si browsernya itu harus login dulu ya. Harus login dulu ke hotspot. Oke, nah di sini kita juga bisa tes koneksi menggunakan handphone kita ya. Apakah sudah dapat IP? Oke, dapat IP 253. Dan kita akan coba login ya. Kita akan coba login. Oke, nah user yang kita gunakan itu kita konekkan. Kita pakai user tamu dan kita bisa lihat statistik pada hotspotnya. Oke, ini kita sudah connect via mobile smartphone saya. Dan harusnya sudah bisa googling ya. Sudah bisa connect ke Google. Oke, untuk laptopnya saya koneksikan dulu. Nah, karena batasan limit untuk user tersebut terbatas, jadi kita coba tambahkan ya batasan share usernya. Kita apply. Oke, di sini harusnya sudah ada 2 user yang login. Kita coba koneksikan kembali ke laptopnya. Oke, kita tunggu hingga AnyDesk-nya bisa connect kembali. Oke, ini artinya konfigurasi yang kita lakukan ya untuk wireless-nya itu sudah oke. Sudah dapat IP DHCP dan klien itu sudah bisa melakukan autentifikasi menggunakan browser ya. Oke, AnyDesk-nya masih in progress. Oke, untuk AnyDesk-nya sudah connect ya. Kita bisa lihat di sini status mendapatkan IP 253 ya, sesuai. Oke, harusnya kita sudah bisa browsing. Kita sudah bisa browsing ya. Kita sudah bisa internetan. Oke. Nah, jadi step untuk konfigurasi pada bagian wireless-nya sudah oke. Selanjutnya kita akan coba implementasi atau kita akan aktifkan layanan servernya ya. Layanan servernya kita aktifkannya via AnyDesk. Kita cek Debian servernya sudah ada. Nah, di sini oke, kita buka VirtualBox. Jadi harddisk ini kita akan jalankan di atas VirtualBox ya. Oke, kita tinggal tunggu hingga VirtualBox-nya jalan. Oke, VirtualBox-nya sudah jalan. Di sini kita bisa klik New. Oke, kita buat Debian server ya. Server UKK-TKJ. Oke, kita next. Untuk RAM-nya kita bisa sesuaikan. Kita next. Nah, kita akan gunakan harddisk yang existing. Kita bisa tambahkan, kita add ya. Harddisk yang ada di
folder download Debian 11 64 bit, kita open, terus kita pilih, kita create ya. Dan untuk pengaturan interface-nya ya, tadi sudah diinformasikan, itu kita akan bridge ya. Kita akan bridge ke interface Realtek-nya ya, interface LAN-nya. Dan di sini prosesornya kita coba. Oke, hanya 4 core ya, jadi kita tidak bisa menambahkan. Kita oke. Nah, LAN-nya kita koneksikan ya. Karena di sini masih disable, masih belum running. Oke. Oke, sudah kita koneksikan. Statusnya juga sudah running dan kita bisa langsung start ya. Kita start. Oke, nanti servernya itu akan booting. Oke, servernya booting. Oke, ya. Jadi file VDI yang saya gunakan saat ini adalah file VDI pre-install ya, yang sebelumnya sudah saya download dari OS Boxes dan ready to use ya, siap untuk kita gunakan ya. Oke. Oke. Oke, dia sedang booting ya. Oke, kita bisa login. Loginnya OS Boxes, passwordnya osboxes.org. Kita coba. Oke, sudah masuk ke root. Nah, ini untuk IP-nya belum kita konfigurasi ya. Kita akan coba konfigurasi dulu. nano/etc/network/interface. Sini kita static. IP address-nya 192.60.2/30, gateway-nya 60.1 ya. Kita pastikan. Oke, 60.2. Ya, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart ya, restart interface-nya. Networking restart. Oke. Oke, kita cek IP address. Ya, harusnya sudah connect. Oke, 60.2. Oke, untuk itu kita coba restart ya. Kita restart. Oke, kita tes ping. Masih timeout. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi itu sebenarnya problem kita itu adalah karena kita tadi memblok akses pingnya ya, sehingga kita tidak bisa terkoneksi namun tidak bisa mengakses servernya ya. Nah, kalau kita coba disable, blokir karena kita diminta untuk memblokir IP, kita coba ping ya. 60.1, harusnya ketika kita disable rule-nya itu kita bisa akses ping. Kita bisa ping ke servernya. Kalau kita enable itu otomatis akses pingnya ke drop ya. Dan di sini juga harusnya sudah bisa ping ke internet. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses update ya. Bisa melakukan proses update.
repository, dan proses konfigurasi untuk layanan DNS-nya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya ya. Kita update, kita lakukan proses upgrade. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.